pasti otomatis akan nekan. Ini juga nekan, akhirnya udaranya dapat, makanya nggak boleh megang infusnya. Yang sudah pegang itu adalah leher infusnya. Leher ini, ya. Ini. Jangan, karena ketika sudah menekan, ini menekan, ini juga menekan, terefek. Kita sama-sama menekan, akhirnya muncrat kayak tadi cairannya keluar, karena kita menekan badannya. Makanya pegang lehernya. Nah, ini aja yang mendorong ke atas. Ya. Karena tadi nanti di perawatan infus kan ada mengganti cairan infus. Ini pasien mau patah terus, tapi infusnya udah habis, ini udah dimatiin. Buka, yang dibuang, cairan barunya diambil, kan ini diganti kan? Nah, jangan infus itu dipasang di vena, aliran darah yang menuju jantung yang mengandung karbon. Dan itu tidak boleh di vena yang ada cabangan. Cemburu. Tapi kurang mau coba-coba. Yang mana yang boleh dipasang infus? Bagian atas dulu. Kelihatan nggak venanya? Yang mana yang boleh saya pakai? Ini. Makanya ketika Duluan bagian hati ini nanti dulu. di semester 3 4 saudara bisa sekilas. Makanya ketika pemasangan infus itu dilakukan dulu dengan melakukan komunikasi. Nah, pasien untuk membendung aliran darah vena. Kemudian pasien disuruh ngepal. Satu botol infus itu berapa isi cairannya? 500 ml. Kalau infusnya adalah NaCl 0,9%, NaCl adalah natrium klorida, artinya kandungannya adalah garam. Artinya kandungannya adalah garam, sehingga infus ini kalau sudah pegang, keluarin tetes, rasanya asin. Dia pernah coba. Kalau cairnya tertulis Pas nyuci hidung dulu. dextrosa, artinya kandungannya adalah dextrosa, bahasa metaboliknya glukosa. Oh, bagus. Apa itu? Gula. Artinya ketika sudah tertesis secara yang manis kayak itu. Boleh Pak? Boleh nggak Pak? Boleh, nanti rumah sakit silakan uji. Pasien yang baru mau diganti infus, tetesin dikit ke tengah terus saudara jilat, akan terasa yang dihasil itu asin kayak garam, yang glukosa itu kayak air gula manis. Tapi kalau mau mengetes cairan yang baru ya, jangan yang udah dipakai, bekas pakai pasien. Ya, kalau Rinewat Stas RL itu tawar, terus amis. Detrosa ada dua macam, 5%, 10%. Semakin tinggi persennya, semakin manis rasanya. Karena memang detrosa itu adalah hasil metabolisme dari glukosa, gula cairan itu. Nah, dan setiap botolnya berisi 500 cc. 500 cc kalau tetesan infusnya adalah 24 tetes per menit, nanti di status pasien terlihat pinjam status pasiennya terlihat di situ. Infus tertulis nih di status pasien. Infus yang kelas L titik 2 detrosi 5% titik 2 3 titik 2 1 apa itu? Infus NaCl 0,9% titik 2 detrosi 5%, di bawahnya 3.21, kemudian di bawahnya 24 DET per mNP. Apa artinya? Per menit.
MNT. Infus pasien adalah NaCl banding dektrosa, 4. di bawahnya 3 banding 1, di bawahnya 24 tetes per menit. Artinya adalah 3 NaCl, 1 dextrosa. Artinya pasien ini dipasang infus 3 perbandingan adalah setiap 3 botol NaCl 1 dextrosa. Setiap 3 botol NaCl 1 dextrosa. Pas saya mau ganti infus, saya lihat dulu statusnya, ternyata jam sekian NaCl, jam sekian NaCl, habis itu NaCl. Pas saya ganti infus, apa yang saya berikan? Dextrosa Dextrosa, karena NaCl-nya sudah 3. maka saya akan mengambil cairan dextrosa karena 3 banding 1. Setelah dextrosa saya pasang, yang berikutnya kawan dinas, dextrosanya habis, apa yang dia pasang? Balik lagi ke NaCl, tertulis lagi lah NaCl, dextrosa, kemudian NaCl. NaCl habis, yang berikutnya datang lagi perawat, dia ngeliat lagi NaCl, dextrosa, NaCl. Terus apa lagi? Berarti NaCl lagi sampai 3, baru masuk lagi dextrosa. Itu arti dari NaCl banding dextrosa 3 banding 1, berarti setiap 3 NaCl selingi dengan 1 dextrosa, kemudian balik lagi ke 3 botol NaCl. 24 GTT per menit artinya adalah 24 tetesan per menit. Makanya ketika saudara praktek ke rumah sakit, saudara wajib menggunakan jam tangan yang ada detiknya. Itu aturan praktek ke rumah sakit. Saudara harus pakai jam tangan, karena setiap tindakan diatur berdasarkan detik, bukan menit. Hitung nadinya menit kan, tapi dari detik kan. Saudara ngitung nadinya sampai 5 menit. Nah, 1/4. kan 1 menit. Berarti yang kita lihat adalah jarum detiknya. Dia buku tanda-tanda vitalnya, cek. Kan yang kita lihat detik jamnya kita. Iya kan? Tetesan juga berdasarkan detiknya jam. Makanya saudara nanti pas praktek itu harus punya jam tangan. Pak, ambil jam tangan, Pak, boleh lah pakai HP. Silakan. Yang jelas saya tahunya dan perawat di rumah sakit tahunya saudara harus mengikuti berdasarkan detik. Pakai timer di HP, Pak, silakan. Yang jelas ada detiknya. Ya. Hilang itu. Saya anggap nih infus pasien 24 tetes per menit. Ya, dan saya harus atur tetesannya 24 tetes per menit. Sehingga saya harus lihat jam 1, 2, 3, 4, 20. Perhatikan jam. Udah 20 tetes nggak dia 1 menit. Bahkan minta tolong jam sampai 20 tetes. Karena permintaan di status adalah 20 tetes per menit. Begitu 20, lihat sekon saudara, sekon jam. Udah 1 menit belum? Kalau kurang berarti atur lagi. Pak, panik, lengong. Di awal-awal di tingkat 2 untuk STR atau tingkat 2 untuk D3 itu biasanya dia akan melakukan begini, biar nggak terlalu banyak gini. Buka jamnya terus dia ngeliatin. Nggak tahu kalau HP-nya ada timer pakai HP. Tapi biasanya HP jangan digunakan karena pasien juga nanti dia foto. Begitu sudah megang HP, dia enggak, dia akan kalau nggak mau. Ya, jadi gunakan jam tangan. Tapi biasanya semakin sering saudara melakukan, dengan sendirinya itu akan berakhir dengan sendirinya. Bahkan kadang-kadang kita hanya mengukurnya 1/4 menit. Kalau 20 tetes per menit, 15 menit berarti berapa tetes? 15. 5 dong. Ya. Ya. Sekon saya di angka 12, saya tekan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekon saya harus di angka 3. 3.
5 kali 4 20 kan selesai satu. Ya, nah satu lagi perawatan infus, yaitu setelah tetesan infusnya diatur selesai, sudah 20 tetes sesuai dengan permintaan atau 16 tetes, berarti 4 tetes atau 8 tetes setengah menitnya atau 4 tetes per 4 menitnya. Kalau ada 24 tetes berarti 12 tetes setengah menitnya atau 6 tetes per 4 menitnya. 24 tetes artinya infus harus habis dalam waktu 4 jam. Itu artinya, karena cairan infus ini isinya adalah 500 ml. Kalau 24 tetes yang diberikan, artinya kalau 24 tetes yang diberikan, artinya infus itu akan habis dalam waktu 4 jam. Kalau 20 tetes berarti dia habis dalam 6 jam, kalau 16 tetes berarti dia habis dalam 8 jam. Kalau seandainya 24 tetes, udah 4 jam masih belum habis, itu dipertanyakan, artinya infusnya berubah tetesannya. Harusnya tadi nganti infusnya jam 8, tetesannya 24 dan 4 jam harusnya habis. Jam 8 berarti harusnya habisnya jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya jam 12 siang. Kalau saya dinas pagi, jam 8 tadi ganti infus, jam 12 siang nanti saya udah harus ganti infus ini lagi, karena ini adalah harusnya udah habis. Karena 24 tetes, artinya 4 jam. Ternyata jam 12 pergi ke ruang pasien, masih ada 2,5. Artinya tetesannya tidak akurat, berarti saudara ngitungin nggak pas. Atau infusnya 24 tetes, harusnya jam 12 nanti habisnya. Setengah sebalik lah tiba keluarga pasien memanggil, Bu, infusnya lah habis. Artinya sama kayak kasus oksigen. Lah duta hatinya di keluarga pasien, nyepak kancang infus. Dia capek cegak lagi dia capek pulang. Capek pulang rumah itu. Kira ini obat. Kan gitu biasanya pasien. Begitu perawat ngatur tetesan infus, begitu perapai, misalnya kan pasti lo lama cegak udah aku tetesannya sih cik-ciknya kancang ya. Supaya capek infus masuk, pikirannya capek lo cegak. Padahal sebenarnya itu akan menyebabkan emboli, akan menyebabkan hidrotorak dan pasien sesak nafas, akhirnya kembali lagi. Jadi sama dengan oksigen tadi. Setiap setelah saudara melakukan pengaturan tetesan infus, pesankan ke keluarga atau ke pasiennya. Kadang-kadang pasiennya alasan lalat tidak betahnya di rumah sakitnya pakancang sih infus itu supaya capek juga. Pesankan bahwa tetesan infus itu sudah diatur sesuai dengan kondisi pasien. Kalau dipercepat itu akan menyebabkan hidrotorak dan akan menyebabkan kolaps pada paru, apnu apa? Henti nafas. Setelah henti nafas apa? Mati. Kalau henti nafas meninggal, jangan mati itu binatang. Maut. Ya, meninggal. Kenapa terjadi hidrotorak kalau cairannya dipercepat? Hidrotorak apa? Cairan. Hidro apa? Cair. Cairan. Torak, Dada. rongga dada. Hidrotorak, Cairan rongga dada. Paru-paru. rongga dada diisi oleh cairan sehingga paru tidak bisa mengembang. Ya, ini rongga dada saya, ini paru-paru saya. Karena adanya rongga dada makanya paru mengembang. Begitu rongga dada diisi cairan, tidak bisa lagi mengembang karena ada cairan. Sehingga pasiennya tadi tidak sesak ngor, pasang infus tiba-tiba pasien. Gara-gara keluarga pasien mempercepat infus. Hanya gara-gara keluarga pasien iseng mempercepat cair tetes infus, terjadilah hidrotorak. Kenapa hidrotorak terjadi pada pasien yang pasang infus yang tidak sesuai kebutuhan? Infus masuk di mana? Vena. Vena terus kemana? Jantung. Ya iya. Seluruh tubuh. Ya berurutan lah. Vena cava Vena. inferior Arterial. atau Arterial. vena cava yang dari bawah Superior. inferior, yang dari atas Superior. superior. Vena cava inferior menjadi vena cava. Cairannya di vena tadi ya.
masuk ke vena cava, terus ke atrium dextra, betul? Dari atrium dextra terus ke Ventricle ventricle dextra. Dari ventricle dextra dipompakan ke paru-paru, melalui pulmonaris, pulmonaris, arteri interpulmonaris. Nah, masuk ke paru-paru. Infus ini tadi maksudnya di vena ya, cairannya. Begitu saya percepat cairan infus, maka cairan ini banyak masuk ke vena, masuk ke atrium, ke ventricle. Dari ventricle dipompakan ke paru-paru arteri pulmonalis. Betul? Iya. Menumpuklah cairan tadi di tempat orang. Itu sampai di paru-paru. Kan aliran darahnya begitu ya. Dari vena cava superior masuk ke atrium dextra, ventricle sinistra, dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di situ terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dilepas, ditarik, karbon dilepaskan di alveoli. Masuk lagi melalui vena pulmonalis terus ke atrium sinistra. Makanya arteri itu membawa darah yang kandungannya oksigen. Satu-satunya arteri yang kandungannya karbon adalah pulmonalis. Karena dari ventricle masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis kandungannya karbon. Di paru-paru karbon dilepaskan, di alveoli oksigen diambil, masuk ke vena pulmonalis, baru ke atrium sinistra. Makanya satu-satunya vena yang kandungannya oksigen adalah pulmonalis. Vena yang lainnya karbon. Nah, itu proses yang terjadi dengan hidrotoraks. Begitu cair infus dipercepat, maksudnya sesak napas. Padahal tadi mana maksudnya? Tadi pasang infus lo mau ke sasa anu apa wak sih? Padahal ulahnya dia sendiri mempercepat infus. Cairan masuk banyak, terus ke jantung, dari jantung dialirkan ke paru, numpuk cairan di paru sehingga paru nggak bisa lagi ngembang, tiba-tiba meninggal. Makanya setiap pasien yang pasang oksigen, setiap pasien yang pasang infus, setelah diatur oksigennya atau setelah diatur tetes infusnya, pesankan ke keluarga dan pasiennya jangan diganggu aturan ini karena ini sudah kita set sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian perawatnya balik ke nursing station, malah diteruskan balik ke nursing station. Jangan juga ditunggu laporan pasien, Pak infusnya macet, Bu infusnya macet. Jangan juga. Setiap pasien yang dipasang alat minimal 1 kali sejam harus Kontrol. dikontrol. Sejam kemudian saya harus datang ke pasien, masih pas nggak tetesannya, sama oksigen masih pas nggak tetesannya. Nggak tahu entah lagi hati pasien atau mungkin karena pasiennya rasa lah miring ke kiri, lah miring ke kanan, letak impri selain itu sudah macet, nggak jalan sekali sama. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah yang harus saudara perhatikan, tidak boleh ada udara di dalam selang infus. Tidak boleh ada udara di dalam selang infus. Makanya infus itu habisnya bukan berarti cairannya benar-benar sampai habis kemarin, enggak. Hanya sebatas, nih ada garis, lihat. Ya, nah, sebatas garis ini itu adalah batas toleransi untuk mengganti ke cairan infus berikutnya, ke botol infus berikutnya. Karena kalau sempat udara ini habis, akhirnya nah itu bisa. Akhirnya ada udara di dalam selang infus. Infus ini terus netes. Udaranya bergerak kemana? Ke bawah. Nampak ada udaranya? Ya. Udaranya terus kemana? Ke vena, ke bawah. Ini netes, udara akan terus didorong. Nih, tuh lihat tuh udaranya. Berarti udaranya akan terus masuk ke pembuluh darah. Nggak boleh ada udara di dalam pembuluh darah. Karena itu disebut dengan emboli.
begitu udara masuk ke pembuluh darah, vena tadi, udara tadi akan masuk ke jantung. Ya. Apa sih yang menyebabkan jantung berdetak? Saraf parasimpatiknya tadi yang nggak bisa kita suruh berhenti bentar dong, nggak mau kan ya berhenti. Ada saraf parasimpatik di atas atrium. Udara tidak boleh ada di selang infus, karena begitu udara ini masuk ke selang infus terus ke vena, begitu dia menyentuh SA node, jantung langsung berhenti. Begitu udara tadi nyentuh ke SA node-nya jantung di atrium, di puncak atrium ada sinoatrial nodus. Begitu udara ngalir kena ke SA node, jantung langsung diam. Impuls. Kalau jantung diam artinya meninggal. Dan itu kelalaiannya siapa? Saya, perawat. Karena membiarkan udara masuk ke saluran peredaran darah. Pak, kalau ada udara di selang infus, terus gimana? Kan nggak boleh ada udara. Karena kalau saya lanjutkan tetes infusnya, udaranya terus berjalan ke bawah. Tuh. Nah, dia terus jalan ke bawah. Akhirnya masuk ke tangan pasien. Ya nak? Nah, kan udara nggak boleh. Sekarang terjadi kasusnya, ada udara tuh di selang infus. Gimana? Ya. Karena dia udah ngerjain barusan. Ayo, yang kamu kerjain barusan, kerjain di sini. Cuma tahu punya. Masih tahu di meja. Ya. Ditembak. Udara ini harus didorong lagi ke atas. Ditembak. Jangan dibiarkan tetesan infusnya tetap berjalan. Stop infusnya, dorong udaranya ke atas. Ganti. Mana dorongnya? Udaranya ada di sini. Maka regulatornya harus saya dorong ke bawah. Lipat ini, kalau ini saya buka, ya infusnya ngalir, maka saya lipat. Ini udaranya tadi, ya. Nah, ini. Dia naik ke atas kan? Lihat kan? Ya. Betul? Udaranya sekarang ke atas sampai semuanya ini habis oleh udara, karena udaranya itu akan naik ke atas ke sini, ke penampungan ini, baru saya boleh lanjutkan ke tetesan infus lagi. Kalau udaranya di sini, kalau udaranya di sini, ya saya harus turunkan lagi ini. Sampai dia naik, naikin terus sampai naik, itu dia. Ya. Udaranya jangan ke atas sampai semuanya habis, udaranya sampai semua kosong, baru lanjutkan kita sini. Pak, kalau udaranya udah di sini, kan regulator nggak bisa ke bawah lagi. Ini yang harus saudara tembak. Saya anggap sekarang udaranya udah sampai di sini, regulatornya nggak bisa lagi. Ada sped nggak saudara butuh sped di saat ini. Yang udah dibuka, saya hanya mencontohkan aja. Saya anggap ini steril, ya, makanya di setiap tabung infus itu ada 2 karetnya. Ini karet ya.
Jangan sesekali menusuk selang infus. Selang infus nggak boleh ditusuk karena selang infus ini bukan bahan karet. Begitu saudara tusuk, cairan keluar di sini. Makanya diberi karet untuk saudara tusuk. Buka, suntikan dulu. Darahnya naik ke atas semua. Ya, termasuk yang di sini tuh akan didorong ke atas. Ini kalau saudara cabut, ini cairan nggak akan. Kalau ini yang saudara tusuk, keluar. Oke. Itu yang pertama. Berikutnya, tidak boleh ada udara di dalam selang infus pasien. Nah, kemudian pada pasien yang pasang infus lama, kapan balutannya diganti? Sekali berapa? Ini harus diganti sekali berapa nih korban ini? Sekali 1 hari kita kontrol penggantian balutannya 1 kali 3 hari. Sekali 3 hari ini harus diganti balutan. Tapi setiap hari ini harus dikontrol. Bekas tusukan itu harus dilihat. Apakah ada kemerahan atau enggak? Kalau kemerahan berarti artinya terjadi flebitis, peradangan pada vena. Berarti infus harus dicabut dan dipindahkan ke lokasi yang lain. Kalau tadi di sini, pindahkan ke sini. Kalau yang di sini, pindahkan ke sini. Pindah di sini, pindahkan ke sini. Pindahkan ke lokasi lain. Karena kalau terjadi kemerahan artinya terjadi peradangan. Jadi disebut dengan flebitis, peradangan pada pembuluh darah vena. Ya. Kalau tidak terjadi peradangan, kapan infus ini boleh dicabut atau diganti? Misalnya pasiennya pasang infusnya 3 bulan tuh. Nah, tusukan ini boleh nggak selama 3 bulan di sini aja? Tidak. Kapan harus dipindah-pindahkan? Sekali seminggu terjadi atau tidak terjadi flebitis harus ganti. Pasang infus hari Kamis kemarin, sekarang udah seminggu. Saya buka, nggak ada flebitis sih, aman-aman aja. Tapi karena sudah seminggu, saya harus cabut dan harus memindahkan ke lokasi lain. Nggak boleh dipertahankan. Artinya infus harus diganti setiap sekali 7 hari. Kalau tidak terjadi flebitis. Jika terjadi flebitis maupun baru 1 hari harus ganti. Kalau sudah flebitis. Oke. Ada yang mau ditanyakan dengan perawatan infus?